Shalom Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Let's worship Him. Tak pernah terlalu cepat
ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami, dan biarlah kami juga boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi. Biarlah hari-hari kami boleh dipenuhi oleh sukacita, dan kasih Tuhan juga boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh kembali menikmati berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu pada saat sore hari ini, kami percaya berkat Tuhan akan selalu baru buat kami semua. Midweek Worship Community, biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan boleh semakin banyak orang mendengarnya Tuhan Yesus melalui program ini. Terima kasih Tuhan, biar sukacita Tuhan boleh ada di dalam hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Triyono. Enjoy His Word. Shalom, Midweek Worship Community. Senang sekali saya bisa bergabung bersama saudara-saudara semua dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Pastor Nathanael dan Pastor Yuni dari GBIS Kalvari Sukabumi yang berkenan untuk mengundang saya dan meminta saya untuk sharing sesuatu pada saat ini. Perkenalkan, saya Triyono dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, saudara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas firman Tuhan mengenai pekerjaan, panggilan di dalam pekerjaan. Banyak yang menyangka bahwa pekerjaan di dalamnya, pekerjaan sekuler, bahkan ada orang yang membaginya seperti itu, tidak ada panggilan di dalamnya. Panggilan itu hanya kepada orang-orang yang melayani, para hamba Tuhan, kemudian para majelis, orang-orang yang melayani di gereja, orang-orang yang berjubah, seperti itu ya. Mereka dikatakan bahwa itulah panggilan di dalamnya. Tetapi dalam pekerjaan yang kita hidupi, bahkan mungkin sebagian besar daripada kita menghidupinya setiap hari, dan kita tidak tahu apakah ada panggilan di dalamnya. Kita sering kali membagi-baginya bahwa pekerjaan melayani Tuhan itu pekerjaan yang lebih mulia dibanding pekerjaan sekuler. Benarkah demikian? Di masa-masa yang sulit seperti ini, justru pekerjaan menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian yang secara khusus buat kita ya. Indonesia dan seluruh dunia dikatakan akan mengalami krisis di dalamnya. Lalu kita terlibat untuk bisa bekerja di dalamnya. Bagaimana kita melihat pekerjaan yang kita hidupi setiap hari, sepanjang hari kita ada di dalamnya. Nah, ada beberapa orang yang menganggap bahwa pekerjaan adalah seperti sebuah kutukan. Ya, ini terjadi karena mungkin orang-orang tersebut melihat dari ayat dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa Allah mengutuk bumi, Allah mengutuk tanah, menghasilkan semak duri, dan kita harus berpeluh lelah seperti itu. Oh, jika demikian maka pekerjaan adalah sebuah kutukan dalam kehidupan kita. Benarkah demikian? Atau ada orang yang membagi-bagi pekerjaannya, tadi seperti saya katakan bahwa pekerjaan di melayani Tuhan, di mimbar, orang yang berjubah adalah pekerjaan yang mulia, tetapi dalam pekerjaan sekuler yang disebutkan bukan sebagai melayani Tuhan, itu tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ya, tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, dan kita mungkin menganggap bahwa tidak ada panggilan di dalamnya. Kita akan belajar, saudara, bagaimana kita melihat pekerjaan ini, bagaimana kita melihat firman Tuhan menuliskan tentang pekerjaan itu. Mari saya undang saudara untuk membuka dalam Kejadian yang pertama ayat 27 dan 28. Kejadian pertama ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan buat saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jika kita melihat konteks ayat ini adalah ayat pertama kali kita mendapatkan mandat mengenai pekerjaan. Jadi
dalam kejadian pertama itu manusia belum jatuh di dalam dosa. Bumi belum dikutuk oleh Tuhan. Dan kita, apa yang kita kerjakan di dalamnya? Kita diperintahkan untuk bekerja di dalamnya. Dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ya, taklukannya artinya mengelola. Allah meminta kita untuk mengelola bumi ini. Allah meminta kita, Allah memberikan mandat kepada kita untuk bekerja, saudara. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ke-27, di sana dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, rupanya pekerjaan juga merupakan gambaran daripada Allah. Kalau saudara mau memperhatikan dalam kejadian yang pertama sampai ayat yang ke-31, di sana diperlihatkan bagaimana Allah bekerja menciptakan alam semesta ini. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, rupanya pekerjaan juga adalah segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah kita juga bekerja ternyata. Jadi pada mulanya pekerjaan itu bukan kutukan. Pekerjaan adalah fitrahnya manusia. Intinya dari manusia. Manusia diperintahkan untuk bekerja. Jangan lagi menganggap bahwa pekerjaan itu adalah kutukan yang memberatkan dalam kehidupan kita. Oh bukan. Pekerjaan adalah mandat daripada Tuhan. Dan kita diberikan mandat untuk bisa mengelola bumi ini. Jadi pada awalnya, pada mulanya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Allah yang bekerja. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan maka Tuhan berhenti dari bekerja itu. Kita akan baca sebentar ya. Ayat yang ketiga, Kejadian yang kedua, ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya. Allah berhenti dari bekerja. Jadi rupanya bekerja bukanlah kutukan yang memberatkan kehidupan manusia, tetapi bekerja adalah mandatnya dari Tuhan. Saya pernah berpikir bagaimana seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Apakah manusia tidak bekerja? Manusia tetap bekerja. Manusia tetap akan lebih sibuk lagi bekerja. Ketika beranak cucu bertambah banyak, maka manusia harus menciptakan jalan-jalan infrastruktur, manusia harus menciptakan rumah-rumah, manusia harus menciptakan teknologi dan lain sebagainya. Dan itu diperlukan pekerjaan di dalamnya. Manusia yang bekerja. Jadi kita akan mengubah pikiran kita. Yang pertama mengatakan bahwa pekerjaan adalah kutukan daripada Tuhan. Tidak. Pekerjaan adalah mandat daripada Tuhan. Pekerjaan adalah anugerah daripada Tuhan. Pekerjaan adalah perintah daripada Tuhan. Apa akibatnya apabila kita salah mendefinisikan pekerjaan itu? Ya seperti tadi yang saya katakan ya, pekerjaan adalah kutukan, pekerjaan melelahkan, maka saudara akan mengeluh dalam pekerjaan saudara. Kita akan merasa bahwa pekerjaan itu membebani kehidupan kita. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini mungkin mengeluh dengan pekerjaan saudara. Saudara mengeluh dengan betapa beratnya bekerja. Saudara mengeluh dengan betapa sulitnya untuk menghasilkan sesuatu, untuk mencapai sebuah tujuan dan lain sebagainya. Kita mengeluh karena kita menganggap bahwa pekerjaan adalah sebuah kutukan. Nanti kita akan merubah mindset kita, bagaimana sebetulnya kita harus melihat pekerjaan itu. Yang kedua adalah apabila kita menganggap bahwa salah mendefinisikan pekerjaan, kita mulai tidak sungguh-sungguh lagi dalam pekerjaan. Bukankah yang lebih mulia adalah melayani Tuhan? Tadi yang konsep yang pertama ada orang yang berpendapat seperti itu. Maka pekerjaan sekuler saya tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya sekedarnya lah, asal secukupnya lah, asal dapat uang honor atau uang gaji atau mendapatkan keuntungan sedikit lalu sudahlah. Kita tidak lagi bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Karena kita menganggapnya bahwa tidak ada kemuliaan di dalam pekerjaan itu. Benarkah demikian? Kita nanti akan membereskan ya seperti itu. Yang ketiga, jika bukan Tuhan orientasinya dalam pekerjaan itu karena dikatakan bahwa pekerjaan adalah kutuk, yang mulia adalah melayani Tuhan. Maka apa orientasinya ketika saya bekerja? Apa tujuan daripada bekerja itu? Ya mencari uang, materi saja. Ya, untuk memenuhkan kebutuhan hidup saja. Dan itu adalah tujuan yang paling rendah kalau saya pikir ya. Karena itu ada tujuan yang paling gampang
di dalamnya ya, gitu. Karena kita tidak memikirkan bahwa ada aspek-aspek lain di dalam pekerjaan kita, saudara. Atau orang menjadi sombong ya ketika dia merasa bahwa tidak ada kemuliaan Tuhan dalam pekerjaannya, dia menganggap bahwa setiap pencapaian dalam pekerjaannya, dia menganggap bahwa itu semua adalah hasil kehebatannya, hasil perjuangannya. Dan karena itu hanya mengenai diri saya sendiri, tidak ada tentang Allah di dalamnya, maka saya bisa bersombong di dalamnya. Atau ekstrim yang sebaliknya justru menganggap bahwa aduh saya rendah diri karena pekerjaan saya pekerjaan yang ece-ece, yang tidak ada, yang mungkin orang dunia melihat dengan sebelah mata saja. Betapa kita dirusakkan konsep kita mengenai pekerjaan. Kita salah menanggapi tentang pekerjaan. Hasilnya menjadi luar biasa, menjadi kacau balau. Kita hanya fokus kepada materi saja. Kita menjadi rendah diri atau bahkan menjadi sombong di dalamnya. Dan tidak ada lagi orang yang sungguh-sungguh di dalamnya. Mungkin dulu ketika saya masih SMA dan kuliah mungkin seperti itu ya. Saya ingin segera untuk mengakhiri pekerjaan saya itu karena saya waktu itu sempat untuk bekerja sambil kuliah. Dan saya ingin melayani Tuhan sajalah. Lebih baik melayani ini pekerjaan sekuler dan pekerjaan duniawi dan tidak ada panggilan Tuhan di dalamnya. Dan itulah hasilnya ketika kita memiliki pemikiran yang salah tentang pekerjaan. Nah pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita harusnya berpikir tentang pekerjaan kita. Jika dalam Kejadian yang pertama tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu manusia diciptakan untuk mengelola bumi ini. Di sana berkuasa atas ikan-ikan di laut. Menaklukkan segala sesuatu yang di bumi ini, artinya itu adalah keinginan Allah. Nah ketika kita bekerja di dalamnya, ketika kita terlibat di dalamnya, kita sedang mentaati keinginan Tuhan. Kita sedang mentaati kehendak Tuhan. Kita sedang melayani Dia, kita sedang taat kepada Dia. Jadi pekerjaan yang kita sedang kerjakan sekarang ini adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Karena Allah yang memerintahkan itu. Dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun saudara ditempatkan. Jika kita memiliki konsep bahwa saya bekerja karena Allah yang memerintahkan saya. Saya bekerja karena mandat daripada Tuhan. Artinya kita sedang melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi memisahkan, mengatakan bahwa melayani Tuhan di gereja atau dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu lebih mulia. Dan pekerjaan sekuler, mungkin kita sering menyebutnya pekerjaan sekuler seperti itu, tidak kemuliaan Tuhan di dalamnya. Oh tidak, demikian. Ketika kita bekerja di kantor saudara, di tempat usaha saudara, saudara menjadi karyawan, menjadi pimpinan, menjadi orang yang memberikan jasa dan lain sebagainya, sadarilah bahwa saudara sedang melayani Tuhan. Saudara sedang ikut di dalam mandatnya Tuhan atas budaya, atas segala sesuatu yang dikelola oleh manusia di atas bumi ini. Kita sedang terlibat di dalamnya, artinya kita sedang melayani Tuhan. Jika kita sedang melayani Tuhan, artinya juga kita sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sedang menyembah kepada Tuhan. Adakah di antara kita yang memberikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan sembarangan? Saya kira tidak. Setiap kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, pasti dengan sungguh-sungguh. Benar saudara? Jika kita melihat bahwa pekerjaan yang kita sedang kerjakan saat ini adalah pelayanan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kira apabila kita memiliki definisi yang benar tentang pekerjaan, maka pekerjaan menjadi sangat berbeda. Kita berangkat bekerja dengan tidak mengeluh, kita selesai bekerja juga tidak dengan kelelahan, tapi dengan penuh sukacita. Karena kita menyadari ketika kita akan berangkat bekerja, ketika kita sudah selesai bekerja, kita ada di dalam panggilannya Tuhan. Saudara, saya senang sekali apabila setiap kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan dalam tangan kita, apapun itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Maka selayaknya kita sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Benar, saudara ya? Nah yang kedua, gambaran tentang Kejadian 3 ayat 17 ayat 19 tadi tentang bagaimana Allah mengutuk bumi dan memberikan semak belukar. Mari kita buka dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19. 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah gambaran manusia setelah jatuh di dalam dosa. Kita seringkali menempatkan kehidupan kita pada gambaran yang ini. Padahal ketika Kristus sudah mati bagi kehidupan kita, Dia sudah menebus dosa-dosa yang harusnya kita alami, tetapi Yesus sudah menebusnya. Kita dikembalikan kepada gambaran Allah yang sesungguhnya. Gambaran penciptaan hidup kita yang mula-mula. Yaitu kejadian yang pertama tadi. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ketika kita sudah ditebus, kita tidak digambarkan, dikembalikan seperti dalam kejadian yang ketiga. Tetapi kejadian yang pertama. Seringkali kita mengatakan bahwa walaupun kita sudah anak Tuhan, sudah ditebus oleh Kristus, sudah mendapat keselamatan, dan kita excuse dengan dosa, dan katakan, ya manusia kan, manusia berdosa, manusia tempatnya kesalahan, dan ya wajarlah jika manusia melakukan kesalahan. Saya kira tidak demikian. Ketika Kristus sudah menebus kita, maka gambaran kita bukan di kejadian 3, bukan di gambaran kejatuhan, tetapi di gambaran kejadian yang pertama. Ketika Allah memulihkan kita kembali kepada gambaran yang sesungguhnya dari kehidupan kita, yaitu gambaran seperti gambar dan rupa Tuhan. Saya kira sama dengan pekerjaan. Pekerjaan juga kita harus letakkan lagi kepada kejadian yang pertama, di mana Allah memberikan mandat kepada kita untuk bekerja pada mulanya. Bukan pada gambaran dari kejadian yang ketiga tadi, yang dikatakan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian bumi sudah dikutuk, menghasilkan semak belukar dan kita akan berpeluh. Ya mungkin kita mengalami berpeluh dan bekerja keras, tetapi kita tidak dalam posisi yang manusia jatuh itu. Kita sudah ditebus di dalam Kristus, saudara. Kita kembali lagi dalam seperti gambaran yang mula-mula. Nah, kita adalah pengelola dan pemelihara bumi ini. Bersama Allah kita membangun peradaban dan kebudayaan. Setiap kita diminta oleh Tuhan untuk berbagian dengan Tuhan, membangun peradaban, membangun kebudayaan, mengelola bumi. Menguasai bumi artinya mengelola bumi. Dan Allah ingin kita bersama-sama dengan Dia membangun peradaban manusia. Jadi pekerjaan kita tidak hanya bekerja begitu saja, tetapi mengandung amanat yang luar biasa, mengandung mandat yang luar biasa. Ada panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Mungkin saudara katakan, aduh tetapi pekerjaan saya pekerjaan yang ece-ece. Saya kira di dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan tidak ada pelayanan yang tidak berharga. Tidak ada pelayanan yang tidak berarti. Artinya tidak ada pekerjaan yang tidak berarti. Pekerjaan yang tidak ada gunanya, saya kira tidak demikian. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan, setiap kita diminta untuk terlibat dalam pekerjaan yang berharga di dalam Tuhan. Martin Luther pernah menuliskan tentang bagaimana dia melihat pekerjaan itu. Ketika kita makan pagi dan ada semangkuk bubur di hadapan kita ketika kita makan pagi, kita mungkin tidak menyadari bahwa ada ratusan orang yang terlibat di dalamnya, di dalam mangkok bubur itu. Ada mungkin puluhan, mungkin ada ribuan orang yang terlibat sampai mangkok makan pagi kita itu, semangkok bubur itu sampai di meja kita. Ada para petani yang menanam padi. Ada orang yang menyiapkan pupuk. Ada para pekerja yang mungkin yang harus bekerja untuk tanah pertanian itu baru padi, saudara. Dan ketika sudah selesai dia harus dipanen, dia gabahnya dibuang, harus disimpan di tempat yang benar, harus dikeringkan, kemudian didistribusikan ke tiap pasar-pasar, sebelumnya masuk ke gudang Bulog dulu mungkin seperti itu. Setelah di pasar lalu ada orang
yang menjual secara retail, kemudian sampai kepada orang tua kita yang menyiapkan atau siapa istri kita yang membeli di pasar lalu membuatnya, atau tidak sampai ke istri kita tapi sampai kepada pedagang bubur. Nah, pedagang bubur juga orang yang berkontribusi di dalamnya. Itu baru padinya, baru nasinya, baru buburnya. Belum kacangnya, belum bawangnya, belum kecapnya, belum penyedap-penyedap yang lain, belum garamnya, belum mangkuknya. Jadi dalam setiap mangkuk makan pagi kita ada ratusan mungkin bahkan ribuan orang yang berkontribusi di dalamnya. Martin Luther menyatakan mereka seperti orang yang memakai topeng-topeng saja dan mereka bekerja untuk pekerjaan, untuk sampai dalam kehidupan saya. Nah, sama ketika saya juga sedang bekerja, maka saya sedang berkontribusi kepada yang lainnya. Saya sedang melayani Tuhan, tetapi saya juga membantu orang lain dalam pekerjaan saya. Saya mungkin bekerja di bidang konstruksi, saya bekerja di bidang desain seperti itu, dan saya membantu orang lain untuk bisa mendapatkan rumah tinggal yang nyaman, atau kantor yang baik, atau tempat gedung yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya membantu mereka, memudahkan mereka untuk mendapatkan itu. Dan kalau itu bukan dalam bentuk panggilan Tuhan, maka itu sekedar hanya pekerjaan yang melelahkan seperti biasa. Tetapi ketika saya menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan di dalamnya, ada panggilan di dalamnya, maka saya mengerjakannya memang benar-benar untuk Tuhan. Saya berkontribusi untuk membangun peradaban ini, saya berkontribusi untuk membangun kebudayaan ini, saya dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kembali kepada kehidupan saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara bekerja, apa yang saudara kerjakan sekarang. Tapi sadarilah bahwa saudara adalah anak Tuhan, atau kita sebutnya orang Kristen. Jadi status saudara yang utama adalah seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang, nah ini saudara boleh menuliskan apa di dalamnya, mungkin ada seorang akuntan, mungkin bekerja di kantoran, atau saudara pemimpin dari sebuah perusahaan, atau saudara adalah karyawan dari perusahaan itu, atau saudara adalah seorang guru, seorang pekerja jasa mungkin ada yang bekerja sebagai ojol seperti itu, orang yang bekerja berdagang di pasar mungkin saudara penjual kelontong mungkin seperti itu, atau bahkan saudara seorang CEO dari perusahaan multinasional seperti perusahaan internasional bahkan, atau sebagai content creator, atau seorang musisi dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan Anda, sadarilah bahwa Anda adalah anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang karyawan, guru, pekerja jasa, dan lain sebagainya. Status kita adalah anak Tuhan, dan Tuhan memanggil kita dari dalam pekerjaan kita. Saya kira firman Tuhan kali ini saya ingin melepaskan saudara dari beban, bahwa pekerjaan menuntut saudara, pekerjaan begitu melelahkan buat saudara. Tidak, pekerjaan adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Pekerjaan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak ada yang dikatakan bahwa itu pekerjaan yang sia-sia, atau pekerjaan yang kecil itu, atau pekerjaan yang tidak ada artinya. Saya kira tidak ada pekerjaan yang tidak ada artinya. Bahkan tadi saya cerita tentang Martin Luther yang menuliskan dari semangkuk makan pagi kita. Ada ratusan, ada ribuan orang yang mungkin hanya mengerjakan kecil saja, ikut berbagian di dalamnya kecil saja. Mungkin itu adalah saudara dan saya yang ikut berbagian untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kecil untuk membangun peradaban di atas muka bumi itu, untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan katakan jadilah terang, jadilah garam, kamulah terang, bukan jadi lagi saudara, bahkan dikatakan kamulah garam, kamulah terang. Di mana kita bisa menjadi garam, di mana bisa kita menjadi terang? Kalau di rumah Tuhan semua orang sudah jadi terang di dalamnya. Kalau di rumah Tuhan, di dalam gereja orang sudah menjadi garam dan terang di dalamnya. Tapi tempat mana yang membutuhkan garam dan terang? Tempat yang tidak ada rasanya, yang tidak lagi ada rasa kasih di dalamnya. Tempat yang tidak lagi terang di dalamnya. Di mana itu? Di tempat pekerjaan kita. Jika Tuhan memanggil kita dan katakan bahkan memberitahu kepada kita kamulah garam dan terang dunia, maka tempat itulah seharusnya kita menjadi
terang dan garam dunia. Di mana? Di tempat pekerjaan kita. Sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang tidak berguna. Sesungguhnya semua jenis pekerjaan yang kita sedang kerjakan, mungkin Bapak Ibu yang sedang kerjakan saat ini, adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang memanggil kita di dalam pekerjaan. Kiranya ini menjadi kelepasan buat saudara, menyemangati saudara di tahun-tahun di depan yang katakan bahwa tahun yang penuh resesi dan tahun penuh kesulitan, tetapi kita percaya ketika kita sedang melayani Tuhan di dalam pekerjaan, saya percaya Allah tidak tinggal diam. Dia akan bantu kita. Roh Kudusnya tidak akan tinggal diam, kuat kuasanya tidak akan tinggal diam. Kasih karunia-Nya senantiasa atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyadari bahwa Allah memanggil kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat semua orang Tuhan yang sedang bekerja saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya mereka dilepaskan, kiranya mereka diberikan kesegaran kembali Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan, mereka menyadari bahwa itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini senantiasa ada dalam hidup kami, membuat kami bersemangat terus, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami, bagaimanapun kami bekerja, seperti bentuk apapun kami bekerja Tuhan, kiranya kuat kuasa-Mu yang memampukan kehidupan kami Tuhan, untuk terus hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, Pastor Nathanael dan Pastor Yuni Tuhan yang mengelola semuanya ini Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan juga turun atas jemaatnya Tuhan, apa yang mereka sedang gembalakan. Kiranya kebaikan yang daripada Tuhan itu senantiasa atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.